Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hirni Fiona dari kelas MPI 4A NIM 12207193007 atau nomor absen 07, ingin menjawab ujian tengah semester dari Ibu Indah Komsiah, mata kuliah Etika Manajemen Kewirausahaan. Soal yang pertama, konsep manajemen. Manajemen merupakan suatu proses pengaturan dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki organisasi melalui kerjasama antar para anggota untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Untuk fungsi manajemen itu POAC, yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling. Untuk planning ini perencanaan. Perencanaan itu proses yang mendefinisikan tujuan dari organisasi, membuat strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Untuk organizing atau pengorganisasian ini sebagai proses kegiatan penyusunan sumber daya organisasi dalam bentuk struktur organisasi sesuai dengan tujuan perusahaan yang tertuang di dalam visi dan misi perusahaan, sumber daya organisasi, dan lingkungan bisnis perusahaan. Untuk actuating atau pelaksanaan. Pelaksanaan ini suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran yang sesuai dengan perencanaan dan usaha organisasi. Untuk controlling atau evaluasi. Ini salah satu fungsi manajemen untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja organisasi. Selain sebagai pengaturan sistem, manajemen juga dikategorikan sebagai ilmu, seni, profesi, dan proses. Manajemen sebagai ilmu itu sebagai pengetahuan yang menjadi bekal kita untuk menduduki suatu posisi atau jabatan baik di suatu organisasi atau perusahaan. Untuk manajemen sebagai seni itu berarti kemahiran dalam mengurus sesuatu yang dikombinasikan dengan daya cipta sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Untuk manajemen sebagai profesi adalah semua jenis kegiatan selalu harus dimanajemeni oleh semua orang sesuai dengan aturan yang jelas. Dan manajemen sebagai proses ini adalah suatu proses sebuah organisasi yang mendapatkan tujuan yang ingin dicapai bersama orang lain yang berperan dalam pengawasan, pengarahan, dan pencapaian tujuan. Untuk soal yang kedua, konsep etika. Etika itu dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang segala hal mengenai baik atau buruknya manusia, yang berkaitan dengan nilai-nilai, aturan, norma, serta tata cara hidup yang baik yang diwariskan dari satu orang ke orang lain. Fungsi etika. Fungsi ini untuk tempat mendapatkan orientasi kritis yang berhadapan dengan berbagai suatu moralitas. Nah, untuk yang kedua ini untuk menunjukkan suatu keterampilan intelektual, yakni suatu keterampilan untuk berargumentasi secara rasional dan kritis. Untuk yang ketiga ini orientasi etis yang diperlukan dalam mengambil suatu sikap yang wajar dalam suasana pluralisme. Untuk manfaat etika ini dapat menolong untuk pendirian dalam beragam suatu pandangan dan moral. Yang kedua dapat membedakan yang mana tidak boleh dirubah dan mana yang boleh dirubah. Yang ketiga ini dapat menyelesaikan masalah-masalah suatu sosial yang membingungkan suatu masyarakat dengan satu pemikiran yang sistematis dan kritis. Untuk yang keempat ini dapat menggunakan suatu nalar sebagai dasar berpikir dan bekerja secara sistematis dan teratur. Untuk yang kelima ini dapat menyelidiki suatu masalah sampai ke akar-akarnya, bukan karena sekedar ingin tahu tanpa memperdulikannya. Tujuan etika. Tujuan etika ini merupakan sarana yang memberi orientasi pada hidup manusia. Selain itu memiliki kedalaman sikap dan memiliki kemandirian tanggung jawab terhadap hidupnya. Dan mengantarkan manusia pada bagaimana menjadi baik. Intinya dari tujuan etika ini adalah untuk menciptakan nilai moral yang baik. Etika itu harus benar-benar dimiliki dan diterapkan oleh setiap manusia sebagai modal utama moralitas pada kehidupan di masyarakat.
Etika yang baik mencerminkan perilaku yang baik, sedangkan etika yang buruk mencerminkan perilaku kita yang buruk dan akan menciptakan suatu keluaran, yaitu berupa penilaian di masyarakat. Selanjutnya saya akan menjelaskan kode etik etika. Kode etik etika ini adalah nilai-nilai norma yang biasanya secara tegas tertulis untuk mengatur apa yang benar, apa yang baik untuk menjadi pedoman manusia dalam bertingkah laku dan bertindak. Untuk soal yang ketiga ini, etika kewirausahaan dalam kehidupan sehari-hari. Etika kewirausahaan itu adalah cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, industri, dan juga masyarakat yang sesuai dengan sikap dan perilaku yang sesuai dengan norma. Untuk tujuan kewirausahaan ini untuk meningkatkan jumlah wirausaha yang berkualitas, membudayakan semangat sikap, perilaku, dan kemampuan kewirausahaan di masyarakat, menumbuhkan kesadaran terhadap masyarakat untuk berwirausaha dengan tangguh dan kuat, dan memajukan dan menyejahterakan masyarakat. Untuk manfaat kewirausahaan ini adalah memberi peluang dan kebebasan untuk mengendalikan nasib sendiri, memberikan peluang melakukan perubahan, memberikan peluang untuk mencapai potensi diri sepenuhnya, memiliki peluang untuk meraih keuntungan seoptimal mungkin, dan memiliki peluang untuk berperan aktif dalam masyarakat dan mendapatkan pengakuan atas usahanya. Perbedaan wirausaha dengan wira swasta ini terletak pada suatu bentuk gerak usaha dan perwujudan sikap itu sendiri. Jelas bahwa wirausaha itu merupakan suatu bentuk usaha sendiri dengan memperkenalkan barang dan jasa yang baru, dengan menciptakan bentuk organisasi baru untuk mengolah bahan baku baru. Sedangkan untuk wira swasta ini merupakan suatu sikap mental yang berani berdiri di atas kekuatan sendiri untuk menciptakan pekerjaan sendiri, mencari nafkah, dan berkarir dengan sikap mandiri tanpa mendapat bantuan dari instansi pemerintah maupun instansi sosial. Soal keempat ini, konsep kewirausahaan dan tujuan kewirausahaan dalam bentuk Islam. Kewirausahaan Islam ini dalam serangkaian aktivitas bisnis atau produksi, distribusi, maupun konsumsi dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan hartanya atau barang dan jasa termasuk keuntungannya, tetapi dibatasi dalam cara perolehan dan pendayaan gunaan hartanya. Kewirausahaan Islam ini juga dapat diartikan sebagai upaya pengembangan modal untuk kebutuhan hidup yang dilakukan dengan mengindahkan etika Islam. Etika kewirausahaan Islam itu seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar, salah, halal, dan haram dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas yang sesuai dengan syariah. Etika kewirausahaan Islami ini juga merupakan suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal benar dan yang salah, selanjutnya tentu melakukan hal yang benar berkenaan dengan produk, pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntutan perusahaan. Etika kewirausahaan ini bertujuan agar setiap kegiatan ekonomi yang dijalankan dapat menyelamatkan sumber daya alam dari penggunaan yang dieksploitasi. Untuk soal yang kelima yaitu sifat-sifat dan karakteristik wirausaha sukses. Sifat-sifat yang perlu dimiliki oleh wirausaha itu yaitu motivasi untuk berprestasi, selalu perspektif bahwa harus berpikir, berusaha, dan memanfaatkan peluang, memiliki kreativitas daya cipta tinggi, berperilaku inovatif tinggi, berkomitmen dalam pekerjaan, memiliki etos kerja dan tanggung jawab, serta mandiri, berani menghadapi resiko, selalu mencari peluang, memiliki jiwa kepemimpinan, dan memiliki kemampuan manajerial. Adapun faktor kegagalan dalam berwirausaha, yaitu tidak kompeten atau memahami dalam bidang manajerialnya, kurangnya pengalaman, lemahnya kendali dalam keuangan, perencanaan yang gagal,
lokasi yang tidak strategis atau memadai, pengendalian persediaan yang kurang baik, dan ketidakmampuan membuat atau melakukan transisi usaha. Untuk karakteristik wirausaha yang sukses. Wirausaha sendiri itu adalah orang yang menjalankan suatu perusahaan atau usaha dengan kemungkinan untung atau rugi. Oleh karena itu, wirausaha perlu memiliki kesiapan mental baik untuk menghadapi keadaan merugi maupun untung besar. Sehingga seorang wirausaha itu harus mempunyai karakteristik khusus yang melekat pada dalam diri seorang wirausaha, seperti percaya diri, mempunyai banyak minat, bisa bersepakat, mempunyai ambisi, berjiwa penjelajah, dan suka mencoba sesuatu yang baru. Untuk soal yang keenam ini, etika menentukan peluang-peluang usaha. Etika usaha sendiri itu adalah prinsip atau pandangan dalam kegiatan bidang usaha dengan segala persoalan untuk mencapai suatu tujuan serta melaksanakan nilai-nilai yang bermanfaat untuk meningkatkan kehidupan usaha sehari-hari. Dalam etika menemukan peluang usaha secara umum adalah sebagai berikut. Untuk yang pertama, sikap dan perilaku seseorang entrepreneur harus mengikuti norma-norma yang berlaku dalam suatu negara atau masyarakat. Untuk yang kedua ini, penampilan yang ditunjukkan seorang entrepreneur harus selalu sopan, terutama dalam menghadapi situasi atau acara tertentu. Untuk yang ketiga ini, cara berpakaian. Cara berpakaian entrepreneur itu juga harus sopan dan sesuai dengan tempat dan waktu yang berlaku. Untuk yang keempat, cara berbicara seorang entrepreneur itu juga mencerminkan usahanya sopan, penuh tata krama, tidak menyinggung atau mencela orang lain. Untuk yang kelima itu, gerak-gerik entrepreneur itu juga dapat menyenangkan orang lain, hindarkan gerak-gerik yang dapat mencurigakan. Secara khusus, etika yang melekat pada diri entrepreneur dalam menemukan peluang-peluang yaitu yang pertama, kejujuran. Kejujuran ini selalu bersikap jujur baik dalam berbicara maupun bertindak. Yang kedua, bertanggung jawab. Entrepreneur itu harus bertanggung jawab terhadap segala kegiatan yang dilakukan dalam bidang usahanya. Yang ketiga, menepati janji. Entrepreneur ini dituntut untuk selalu menepati janji. Sekali entrepreneur ingkar janji, maka hilanglah kepercayaan pihak yang terhadapnya. Disiplin. Nah, disiplin ini entrepreneur dituntut untuk selalu disiplin dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan usahanya. Yang kelima ini, taat hukum. Entrepreneur harus selalu patuh dan menaati hukum yang berlaku, baik yang berkaitan dengan norma, adat istiadat di masyarakat, ataupun hukum yang dibuat oleh pemerintah. Untuk yang keenam ini, suka membantu. Entrepreneur itu secara moral harus sanggup membantu berbagai pihak yang memerlukan bantuan. Yang ketujuh, berkomitmen atau menghormati. Nah, entrepreneur itu harus komitmen dengan apa yang dijalankan dan menghargai komitmen dengan pihak-pihak lain yang berhubungan dengannya. Dan yang ke-8 ini, mengejar prestasi. Entrepreneur yang sukses harus selalu berusaha mengejar prestasi setinggi mungkin. Tujuannya agar perusahaan dapat terus bertahan dari waktu ke waktu. Sekian pemaparan jawaban ujian tengah semester dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.